Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan video kita kemarin, di mana kemarin kita membahas tentang dalih kesehatan yang menghambat kemajuan kita dalam berekspresi. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu dalih yang menghambat kemajuan kita. Yang kedua adalah dalih kecerdasan, intelijensia. Nah, pada saat ini banyak sekali dalih yang dapat menghambat kemajuan kita yang berkaitan dengan intelijensia, dengan kecerdasan. Misalnya, Anda diminta untuk melakukan atau menjadi seorang penjual, tapi karena rasanya tidak mungkin, maka Anda jawab Anda tidak mampu. Atau Anda diminta melakukan sebuah penelitian, tapi karena rasanya tidak mungkin, dijawab tidak mampu. Ada dua alasan yang sering dihubungkan dengan intelijensia ini. Yang pertama adalah kita sering merendahkan kemampuan atau kekuatan otak kita. Nah, ini akan menghambat kemajuan. Saya tidak pandai itu, saya tidak pandai ini. Dan yang kedua adalah bahwa kemampuan otak orang lain lebih hebat daripada kemampuan otak kita. Nah, dengan hal itu akan menghambat kemampuan intelijensia kita untuk berbuat. Oke? Selanjutnya, apakah kemampuan intelijensia ini berkaitan dengan IQ, intelligentsia quotient? Jawabnya iya. Tetapi yang lebih penting adalah sikap Anda dalam berbuat. Jadi walaupun Anda cuma punya IQ yang rendah, tapi sikap Anda bagus, maka Anda akan maju. Tapi walaupun Anda punya IQ tinggi, tapi sikap Anda jelek, maka Anda tidak maju. Itu berlaku umum. Banyak sekali contohnya yang dapat kita lihat. Misalnya adalah seorang pedagang yang sukses, setelah diteliti ternyata intelijensianya sedikit rendah, bukan sedikit tapi rendah. Kalau diukur intelijensia dan kesuksesan, maka dialah seharusnya yang paling sukses, yang paling tidak sukses. Kenapa? Karena dia mempunyai intelijensia yang rendah. Tapi sikapnya sangat baik, sangat bagus. Dan ini mengundang kepercayaan dari para pelanggannya. Nah, dengan kepercayaan pelanggan, itu akan meningkatkan penjualannya. Dan itu juga meningkatkan percaya dirinya. Contoh kedua adalah seorang tamatan PhD, dia lulus dengan hasil terbaik. Di negara tempat dia belajar, ada kewajiban untuk masuk wajib militer setelah tamat sebelum bekerja. Maka dia ikut wajib militer. Tapi karena mentalnya tidak mengakomodir, dia tidak bersedia berteman dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia menganggap dirinya lah yang paling hebat. Dia menganggap dirinya lah yang paling pandai. Sehingga akibatnya adalah seluruh teman-temannya merasa tidak senang dengan dia dan dia dikucilkan dalam pergaulan. Nah, ini kan menimbulkan masalah. Akibatnya dia tidak bisa bergaul. Karena apa? Karena sikapnya. Nah, jadi
intelijensia dia memegang peranan, tapi jauh lebih penting sikap. Nah, ada seorang manajer penjualan waktu sekolah tidak pandai betul, agak di bawah rata-rata. Tapi begitu dia begitu dia bekerja sebagai tenaga penjualan, dia mempunyai reputasi yang sangat bagus. Dia mampu menjual dengan sangat bagus sekali. Bahkan seluruh tim penjualan yang ada di perusahaan tersebut kalah oleh dia. Misal, seluruh tim itu menjual sebanyak 10 unit per bulan. Dengan masuknya dia, seluruh tim penjualan itu menjual sebanyak 25 unit per bulan. Padahal tadi tanpa dia hanya 10 unit. Dengan bertambahnya dia sendiri, penjualannya menjadi 25 unit. Yang dia jual 15 unit sendiri. Kenapa? Karena dia mengetahui dan bersikap sebagai seorang penjual. Apa yang diinginkan oleh konsumennya dia tahu. Apa yang dibutuhkan konsumennya dia tahu. Kemudian ada lagi kisah ketika Albert Einstein ditanya, satu kaki itu kalau tidak salah adalah 30 cm. Ditanya, 1 mil itu berapa kaki? Maka Albert Einstein menjawab, tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak menghafal hitungan-hitungan seperti itu. Jadi dia adalah mencari pemecahan masalah, bukan menjadi gudang ilmu, menjadi gudang fakta. Kemudian ada lagi seorang manajer menonton sebuah pertunjukan kuis, di mana pada kuis tersebut ditanyakan fakta-fakta, misalnya 1 meter berapa senti, kemudian di mana letak kota A, di mana letak kota B, di mana berapa tingkat candi A, seperti itu. Dan hampir selama 2 bulan dia menang terus. Lalu si manajer ini mengatakan bahwa kalau dia bekerja di tempat saya, dia akan membayar sebesar 10 juta untuk seumur hidup. Ya, untuk ukuran sekarang kira-kira seperti itu. Dia akan bayar sebesar 10 juta seumur hidup. Apakah besar? 10 juta ya. Tapi kalau dengan seumur hidup, maka itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau seandainya 10 juta satu hari atau 10 juta satu bulan, itu sudah lumayan. Tapi kalau seumur hidup, jadi artinya berapa digaji 1 bulan? Kalau umurnya sekarang 30, nanti dibayar 10 juta sampai umur 50, berarti 20 tahun sebanyak 10 juta. Nah, tentu saja ini tidak bisa hidup untuk kondisi sekarang. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia menjadi gudang ilmu, bukan gudang pemecahan masalah. Sementara di perusahaan yang dibutuhkan adalah gudang pemecahan masalah. Kemudian ada 3 hal yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi masalah dalih intelijensia ini. Yang pertama adalah jangan pernah meremehkan intelijensia Anda. Jangan remehkan kepintaran Anda. Jangan pernah katakan saya tidak pandai, saya orang bodoh. Seperti video saya sebelumnya, ingat ada 2 hal yang berakibat langsung kepada Anda dengan ucapan tersebut.
Yang pertama adalah sugesti kepada Anda bahwa Anda itu bodoh. Yang kedua adalah permintaan Anda kepada Tuhan Anda supaya Anda menjadi bodoh. Jadi itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah ingat kepada diri Anda setiap hari, sikap saya lebih penting daripada intelijensia saya. Ingat bahwa sikap lebih penting daripada intelijensia. Berpatokan seperti itu terus, sehingga dalam diri Anda tertanam bahwa kita harus bersikap yang baik. Intelijensia nomor 2. Yang ketiga, ingat bahwa kemampuan berpikir itu lebih penting daripada kemampuan mengingat fakta. Nah, ini berbeda antara anak sekolah dengan pekerja. Kalau anak sekolah dia harus menghafal, itu adalah kemampuan mengingat fakta. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 3 berapa? Itu adalah kemampuan mengingat fakta. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang diperlukan adalah kemampuan untuk berpikir. Jadi ini perlu diperhatikan. Kenapa di sekolah diajarkan kemampuan untuk mengingat fakta? Sebenarnya tujuannya adalah untuk melatih kemampuan berpikir. Tapi itu jarang yang difahami oleh orang, bahwa kemampuan berpikir harus diawali dengan kemampuan mengingat fakta. Dan setelah kemampuan mengingat fakta ini terlatih, maka kemampuan berpikir seharusnya dia akan berkembang dengan sendirinya. Di sekolah dikembangkan kemampuan mengingat fakta, di lapangan dibutuhkan kemampuan untuk berpikir. Nah, tergantung kita mau mengembangkan yang mana. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Baiklah, untuk kasus ini saya rasa untuk kasus intelijensia saya rasa cukup sampai di sini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas mengenai dalih usia yang mempengaruhi pola pikir kita. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menuntun kita untuk menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.